Halo Coach, apa kabar? Sehat? Oh, merasa tersanjung nih, dibilangin top. Ya, terima kasih. Baik-baik, kita sehat-sehat. Oke. Untuk teman di YouTube, saya mau kenalin lagi Coach Rudy Eka. Dia masih hebat, baru umur 38 tahun. Dia sudah punya lisensi A Pro. Dia banyak pengalaman di sepak bola juga. Dia pernah staf timnas U19. Dia pernah asisten pelatih di Mitra Kukar, di Persebaya, sama di Najma, maaf. Dia juga Coach Rudy, head coach dari FC Celebes dan head coach dari PS Tira Liga 1 Indonesia. Dan Coach Rudy juga jadi CEO dari Safin Pati Academy yang salah satu akademi top di Indonesia. Dan sedang sekarang Coach Rudy jadi head coach Timnas Wanita Indonesia. Luar biasa ini. Terima kasih banyak Coach. Ya, Ya. terima kasih banyak. Ya, Oke, Oke, Coach, kita nggak lama-lama. Untuk pertanyaan pertama, mau tanya, apa beda antara sepak bola wanita dengan sepak bola lelaki? Perbedaannya yang sangat mendasar, pertama gender. Gender seorang pria dan laki-laki dari fisiknya sudah berbeda. Terus dari cara olah berpikirnya juga berbeda. Dari motorik tubuhnya juga sedikit banyak berbeda. Tapi kemajuan sepak bola wanita di Indonesia, saya pikir dengan adanya kompetisi yang kemarin ada Liga Putri, itu memacu di daerah-daerah dan juga untuk penyetaraan gender sekarang lebih banyak. Sekarang kita kalau di kampung-kampung, misalkan kemarin saya dapat kursus di Samarinda, ternyata di pinggir jalan sekarang banyak wanita-wanita main bola. Atau kemarin di Jakarta, itu sekarang setiap minggu akhir pekan cewek-cewek sekarang udah kayak di Australia, udah di luar negeri setiap akhir pekan pasti ada bermain bolanya. Jadi perbedaannya kalau untuk sementara ini untuk sekarang tidak begitu banyak perbedaannya antara pria dan wanita. Itu coach yang sudah saya alami. Oke, terima kasih Coach Rudy untuk sharing pengalaman. Pertanyaan kedua mau tanya, apa sebetulnya hal yang kurang di pemain wanita Indonesia di dalam hal teknik taktik? Kalau hal yang kurang di sepak bola wanita, terutama pemain bola wanita Indonesia, pertama fisiknya ya. Fisiknya dan dari segi endurance-nya, dari segi stamina-nya, dari segi muscle-nya, body MAS-nya, itu agak-agak kurang lah. Perlu PR bagi saya untuk mengejar ketertinggalan seperti halnya seperti Australia, atau kalau terdekat itu Thailand, Myanmar, itu menjadi Vietnam, itu menjadi pemacu saya untuk bersaing di dunia Asia sepak bola wanita. Apalagi kalau sepak bola wanita, kalau Indonesia kan masih di peringkat 87. Saya pikir oke lah kalau untuk di dunia. Sedangkan target kita di 50 besar. Apabila kalau 50 besar, pemain-pemain kita sudah bisa bermain di Eropa. Tetapi nggak kemungkinan bagi pemain-pemain kita untuk bermain di Eropa. Kita bisa mengejar ketertinggalan itu apabila kita dengan keseriusan kita untuk membina pemain usia muda, terutama wanita. Seperti itu. Oke, terima kasih Coach Rudy. Yang pertanyaan lanjut, jika ada seleksi untuk timnas wanita, apa lihatnya elemen yang kita cari sebagai pelatih? Oke, kriteria pertamanya, wah kalau di Indonesia sekarang wanita-wanita Indonesia bisa juggling. Tapi kan main bola nggak untuk juggling aja. Pertama ya fisiknya, itu yang pertama. Karena apa? Karena saya butuh pemain bola yang suka lari. Yang suka berlari, atau dalam arti, karena kan kita main bola kan garis besarnya kita menyerang berlari, bertahan berlari, transisi berlari. Itu paling prinsip dasarnya. Yang kedua, mengerti prinsip bermain bola. Ketika menyerang seperti apa, ketika bertahan seperti apa. Lalu ya teknik dasar, ya passing. Itu yang teknik dasar itu yang sangat penting bagi apabila saya ingin menyeleksi pemain. Ada beberapa pemain, coach ini lihat bagus. Banyak kirim video ke saya, juggling jago,
bisa 100 tanpa berhenti bisa ya. Banyak wanita Indonesia sekarang udah jejak bola. Tetapi pas diaplikasikan di permainan bola, mereka kurang paham, mengerti. Karena kan kita bukan mencari pemain sirkus, kita mencari pemain bola yang mengerti prinsip-prinsip dasar bermain bola. Seperti itu. Ketika bertahan kan mesti mengecil, menyerang mesti spread out, dan paham tentang sepak bola sekarang. Seperti itu. Itu yang saya cari untuk kriterianya. Oke, terima kasih. Bagaimana elemennya seperti tadi bilang pemain wanita biasanya kurang eksplosif, ototnya kurang ya. Apa bisa kasih tips ke pelatih-pelatih muda kita untuk latihan eksplosivitas untuk pemain? Iya, biasanya kan kalau rata-rata kan kalau pemain kita wanita, rata-rata lahir dari futsal. Itu banyak. Jadinya cara berjalannya, cara bergeraknya udah kayak futsal. Karena kalau di sepak bola yang bukan futsal, itu kan kita butuh daya ledaknya. Daya ledak 10 meter, 20 meter, ganti gerakan, mundur atau ke kanan. Itu yang harus ditingkatkan. Terus cara untuk meningkatkannya seperti apa? Kreasi permainan-permainan, pertandingan game-game kecil, ada small side game, tapi kayak 1 lawan 1, 2 lawan 2, 3 lawan 3. Guys, saya pikir itu bisa meningkatkan keterampilan dari bermain bolanya dan meningkatkan fisiknya. Mungkin kalau di taktik periodisasi yang mungkin kita pelatih-pelatih sudah paham, sudah tahu, jadinya itu bisa dimanipulasi. Karena kan kalau kita lari-lari isolasi, misalkan daya ledak lari aja, pasti kalau ini jenuh, pemain jenuh, akhirnya nggak dapat taktikalnya, tekniknya nggak dapat. Jadi segala unsur itu mesti ada dalam komponen-komponen latihan. Seperti halnya seperti saya di timnas sekarang ini saya mix. Jadi saya mix itu latihannya ada ala-ala Sinteyongnya ada, ala-ala Luis Milla-nya ada. Kemarin saya dengar Coach Bima Sakti tentang dari rondosnya, dari ini intensitasnya tinggi. Saya pikir bagaimana kalau saya mix itu semua. Jadi kalau saya mix itu semua, saya harapkan fisik pemain bolanya bisa mengalahkan diri sendiri. Itu dalam arti harus fight habis-habisan 90 menit, dan cara bermainnya hilang bola mesti press, itu mesti kita ciptakan di latihan. Jadi nggak hanya di teori-teori dan latihan terpisah-pisah, tetapi kita harus mengkreasikan latihan menuju ke pertandingan apa yang kita inginkan. Oh, luar biasa. Artinya yang terbaik mungkin mix, mungkin Coach Rudy juga pakai seperti Villanesia yang approach-nya holistik, di mana pemain sekali-sekali atau langsung dapat 4 elemen di dalam latihannya, yang teknik, taktik, mental semua ada. Itu yang mungkin baik ya. Iya, tapi juga kita nggak mohon maaf, kita nggak melulu kita terlalu banyak holistik juga, tetapi kalau pagi itu saya terlalu banyak di isolasinya, karena butuh juga isolasi coach, karena dasar banget kayak dribbling gitu, kaki kiri kaki dua, kaki dalam, atau ibarat kita menulis dulu, kita belajar menulis, pasti kita belajar menulis dulu, tulis a jangan nggak mungkin selalu tiba-tiba disuruh buat koran atau buat surat, impossible. Jadi kan mesti mereka udah paham, udah mengenal, karena kan dari dalam latihan kan kita selalu merepetasi selalu, jadi supaya memorinya ingat gitu. Itu sih coach. Jadi kita gabungkan, ada isolasi, ada holistik, seperti itu. Oke, terima kasih Coach Rudy, luar biasa. Kelanjut Coach Rudy kan jadi CEO, direktur teknik, jadi bos di Safina Academy. Mau tanya untuk sharing, misalnya ada orang pelatih yang ambisius atau dia mimpi punya akademi, apa dia harus pertimbang atau apa dia harus pikir? Oke, mungkin ya kayak saya buat akademi di Pati. Mungkin dulu orang belum tahu Pati mana, atmosfer bolanya belum terbentuk. Seperti itu. Pertama, harus punya facility yang menunjang. Karena kita berbicara teori A sampai Z kita jago.
Tapi kalau berbicara untuk di lapangan kita butuh fasilitas bagus, berarti butuh infrastruktur yang baik, lapangan, terus juga perlengkapan dan juga kepelatihan, lalu program. Ini semua bisa berlangsung dengan baik dengan hasil produk yang bagus, dengan harus hadirnya kompetisi. Harus hadirnya kompetisi. Jadi kita harus kreasi dulu, yang mana mungkin kalau coach di Austria atau di luar negeri pasti setiap weekend selalu ada game, entah game internal, entah friendly game, entah itu kompetisi. Mohon maaf coach, kita share bisa melihat dari sini. Ini kalender saya setahun. Iya, kelihatan ya. Ini kalender saya setahun. Di sini mana kita buat kompetisi, total game ada 30 game dalam 1 tahun. Oh, jadi, bagus ya. Jadi dalam 1 tahun, jadi kerjanya anak-anak itu jadi kayak udah kayak sekolah umum, sekolah formal. Jadinya sudah tertata kapan mesti latihan, kapan mesti mencoba, kapan mesti tes fisik, kapan mesti kita mesti melatih dengan detailnya. Luar biasa Coach Rudy, terima kasih untuk kasih masukannya, kelihatannya atau saya kasih tahu sama teman-teman pelatih yang mimpi punya akademi itu kerjaannya tidak gampang dan juga investasi mungkin juga ada, duitnya juga perlu kan. Oke, Coach Rudy, kita mau tanya, Coach Rudy sendiri suka formasi apa atau style of play apa? Oke, sebentar, wait. Bisa melihat ini Coach sekarang? Okay. Boleh, sudah lihat kata Coach sudah. Oke, kalau formasi, pertama kan kita kan juga harus menerangkan apa itu Philenesia. Sepak bola dasar, maksudnya dalam arti kan itu kan guide kita sebagai warga negara atau sebagai kepelatihan yang di bawah naungan PSSI. Seperti itu kita harus menjelaskan ke pemain, kita ngenalin numbering player yang pertama. Numbering player kalau pemain sudah mengerti semua, nanti misalkan dia dipanggil timnas atau dipanggil pelatih mana aja, kalau nggak tahu numbering player, positioning awal, nanti masalah. Kamu latihan di mana sebelumnya? Pasti seperti itu. Jadi kita kenalkan, biasanya kita seperti ini starting formation yang favorit saya. Jadi 4-3-3. Jadi 4-3-3 dan numbering player seperti ini. Tetapi kita juga harus mengupdate ilmu-ilmu kepelatihan. Karena ilmu-ilmu sepak bola dalam artian taktikal itu nggak diajarkan di kursus. Karena kita pelatih never stop learning ya, kita selalu bisa belajar di mana aja. Ini hal-hal seperti ini yang saya dikenalkan ke pemain. Lalu ketika ini starting formation, tetapi apa yang mesti selanjutnya saya ajarkan ke pemain ketika punya bola, kita mesti ngapain? Contoh kayak Eropa kemarin, ketika build up, ini yang naik, ini jadi 3 ya Coach. Ini kalau Eropa kemarin ininya naik semua. Ada juga, ya. Ya, seperti ini kan, ini yang aktif. Jadinya macam-macam formasi, starting formasi ketika bermain seperti apa, atau kayak Jordiala bisa inverted seperti ini. Jadi kan selalu mengkreasikan bagaimana selalu memenangkan jumlah. Ini yang selalu saya perkenalkan ke pemain. Selalu membuat menang jumlah, overload atau superiority numerical. Dan juga yang paling mendasar, ini yang saya perkenalkan ke pemain garis-garis. Ini daerah build up, ini daerah konsolidasi, lalu yang daerah ini daerah distribusi. Jadi pemain dilarang hilang bola di sini, dilarang hilang bola di sini. Kenapa? Kalau hilang bola, yang terjadi musuh akan jadi counter attack. Karena kita kalah jumlah. Karena pemain kita sudah menang jumlah di depan, akhirnya kita kalah jumlah di depan. Jadinya itu yang saya kenalkan ke pemain. Jadinya beberapa opsi selalu kita kenalkan ke pemain saya. Entah timnas, entah saya di akademi, maupun di tim mana aja pasti saya selalu kenalkan opsi 1, opsi 2, dan lain-lain. Seperti itu.
Oke, terima kasih luar biasa Coach Rudy. Kelihatannya suka awalnya 4-3-3, tapi dengan modifikasi bisa jadi seperti England main 3 di belakang di build up. Bisa jadi juga yang inverted fullback yang seperti Manchester City yang pernah bikin dia masuk. So kombinasikan yang baik ya. Ya, betul Coach. Oke, Coach sekarang saya mau kasih ada skenario. Saya mau kasih lihat sebentar. Skenario seperti ini Coach Rudy, kita anggap sekarang untuk technical advice atau kasih masukan, kita tim merah, kita punya bola di sini di belakang, di sini ada bola di belakang, bisa goal kick atau goalkeeper dapat bola, terus tahu-tahu lawan selalu press di depan high banget, lawan press high banget. Apa bisa jadi solusi untuk tim kita untuk atasi high press ini dari lawan? Oke, yang pertama sepak bola kan kalau di dalam buku Guardiola, sometimes you have to take a risk, gitu kan, untuk get something. Karena kan kalau mereka ngepres, apalagi kan dengan sepak bola sekarang yang nomor 4 ini kan nggak selalu harus keluar kotak, kan bisa masuk dalam kotak sini. Iya, peraturan baru ya. Peraturan baru, nomor 3 juga bisa masih dekat sini, berarti kan otomatis nomor 9 akan dekat, dan juga nomor 6, coba nomor 4-nya geser Coach, nomor 4-nya geser dekat ke nomor 1. Oke, dekat sini. Lalu kan ini kan masih ada ruang kosong di sebelah sini. Di belakang 9 ada ruang kosong. Misalkan dia passing pas bola nomor 1 passing ke nomor 4. Sorry. Oke, bola nomor 1 passing ke nomor 4. Nah, nomor 10 kan bisa berdiri di antara 6 dan 7 di ruang antar ini. Oke, dia nomor 4 passing ke 10, kan otomatis ntar nomor 3 maju ke depan kan Coach. Di nomor 3 pasti akan mengikuti ke 10 kan. Oke, nanti nomor 9 pasti bergerak sedikit ke kiri. Oke, nomor 4 pasti ikut nomor 9. Nomor 8 merah bisa naik ke sini. Bisa naik ke depan. Oke. Jadi banyak opsi. Jadi banyak opsi dan juga bagaimana harus bersabar untuk nge-build up. Karena kan tujuan build up kita kan pertama menarik lawan untuk nge-press. Berarti kualitas pemain kita dari goalkeeper, terus juga center back. Karena kan kalau kita mau main ball position itu kan kunci pertama kalau kata Coach Bader seingat saya goalkeeper, center back. Itu kan kalau kata Coach Bader dulu saya ingat. Jadi kan kalau kita mau main ball position, berani build up dari bawah, build up, tarik musuhnya datang ke kita. Baik kita dapat celah untuk serang ke depan. Dan juga dalam bukunya Guardiola, kalau kiper langsung kick ke depan, example contoh nomor bola taruh ke nomor 1 lagi Coach. Kenapa? Kalau dalam buku Guardiola bilang kalau bola secepatnya bola, as soon as possible if the ball, kalau secepat-cepatnya bola ke depan, jauh ke depan, secepat pula bola datang lagi ke kita. Kenapa? Kita bola buang ke depan, kita kalah jumlah orang di depan. Bener dong? Karena musuh yang di belakang sudah kompak. Iya. Jadi bola akan datang lagi ke kita. Akhirnya apa? Kita hilang bola lagi dan musuh dapat counter attack. Akhirnya kita ketekan lagi. Akhirnya kita kebobolan. Jadi kita bagaimana memaintain build up dari bawah sedemikian rupa, jangan sampai hilang bola, simple tarik musuhnya dan minta ruang antar lini di depan. Jadi kreasikan di depan nomor 8 dan nomor 10 jangan turun terlalu dalam. Nomor 8 merah dan nomor 10 merah jangan turun terlalu dalam. Contoh Iniesta, zaman dulu Iniesta nomor 10 merah. Iniesta jarang main-main ngacak-ngacak, dia free bergerak ke kanan atas ke posisi nomor 8. Jarang kan Coach? Jarang. Gak pernah. Itu udah ada namanya garis line job desk-nya udah ada. Atau nomor 8 bergerak ke nomor 10 ke nomor 11. Jarang, nggak ada sekarang sepak bola sekarang seperti itu, bebas. Jadi kalau kita tahu latihannya Pep Guardiola selalu pakai garis-garis seperti itu ibaratnya kita menulis buku supaya indah. Jadi ada garis-garisnya kapan pemain nomor 8
areanya tuh di tengah sampai ke kanan, nomor 10 tengah sampai ke bawah ke kiri. Itu ketika bina, itu yang saya pelajari kalau dalam buku-buku Guardiola seperti itu, Coach. Oke. Luar biasa Coach Rudy, terima kasih banyak. Terima kasih, luar biasa. Pasti ada pelatih. Senang sekali teman-teman kita di YouTube dapat masukannya untuk solusi itu high press-nya. Artinya jangan buang bola jauh, tapi berani main dari belakang, terus stopper bisa terima bola di dalam kotak 16 dan sabar menarik lawan untuk bisa tetap kombinasikan bola ke depan. Oke? Iya. Oke, terakhir Coach Rudy minta tolong satu pesan untuk pemain muda sepak bola. Oke, untuk pemain sepak bola Indonesia, karena masa depan di tangan kalian. Kalian juga punya mimpi. Kalian punya mimpi, jadi jangan terlalu bermimpi. Bangun dari mimpinya dan kerja keras, berlatih. Kerja keras, berlatih, dengarkan apa kata pelatih-pelatihnya. Yang utama attitude, hormati pelatih, hormati orang yang lebih tua, dan ikuti aturan-aturan mainnya. Karena kalau kita sudah mengikuti aturan mainnya atau ikuti kata pelatih, saya pikir dan juga jangan lupa beribadah. Ibadah nomor 1, dan kita doa orang tua itu nomor 1. Selanjutnya kita menghormati pelatih, ikuti aturannya. Kalau kalian ikuti aturannya, insya Allah jalan ada terbuka untuk kalian. Seperti itu. Seperti itu, Coach. Oke, terima kasih luar biasa Coach Rudy. Kita senang Coach Rudy punya waktu untuk ini, untuk kita pagi ini. Saya wakili teman-teman di YouTube. Saya mau bilang selamat sukses untuk Coach Rudy, selamat sukses untuk Safi Academy, selamat sukses untuk Timnas, dan Coach Rudy dan keluarga stay sehat. Ya. Terima kasih Coach. Mohon doa dukungannya bagi timnas wanita. Insya Allah kita bulan September atau Oktober kita kualifikasi Asian Cup. Mudah-mudahan kita bisa membawa sejarah untuk lolos di Asia Cup di India. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan satu hari kita bisa ulangi lagi. Dengan ini saya mau bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.